kasih Anda masih menyaksikan kami dalam program hari ini di Kilas Psikologi dan masih dengan Mbak Dea. Mbak Dea kalau ngomongin masalah kenakalan remaja sangat semangat sekali. Anaknya berapa sih sebenarnya di rumah? 3. 3 ya. Sekarang remaja awal, remaja tengah, hampir remaja akhir. Remaja akhir. Wah, ini benar-benar pas topiknya hari ini. Iya. Makanya Mbak Dea tuh sangat semangat sekali dari awal tadi. Oke, Mbak Dea. Masalah kenakalan remaja ini sangat kompleks sekali ya. Betul. Itu baik dari keluarga maupun dari lingkungan. Berarti ada faktor internalnya sama faktor eksternal, benar? Iya, betul. Kalau kita ngomong, bagaimana kalau sambil dingin-dinginin aja? Iya ya, Boleh sambil ya? menikmati Sambil kolam menikmati. renangnya ya. Rugi kalau udah datang kolam renang terus kita nggak benar-benar menikmati Mbak Dea. Benar. Oke, Ayo. ladies first dulu nih Mbak Dea. Pilih posisi yang sebelah mana bagusnya? Sebelah sini atau gimana nih? Ini Bang Ray di percuma. sana? Boleh, Atau boleh gimana? di sini, Oke. ya. Oke, ya boleh. Atau Ray di sini aja ya. Oke, Bang Ray di sana. Wah, inilah kalau talk show-nya di dalam kolam renang ya. Lebih natural, lebih enak, lebih ada. Jadi kadang-kadang pertanyaan udah, aduh, katanya stres kayak gimana? Jadi stres, tapi akhirnya enggak juga. Akhirnya kan sambil membenamkan kaki di sini ya. Sambil main air. Nah, ini dia. Wah, senang sekali Mbak Dea sini ya. Enak lagi pada Putri Duyung kali ya. Kan dulu kan. Oke, Mbak Dea. Berarti benar itu faktornya itu eksternal Iya. dan internal ya. Kalau kita membicarakan faktor internal, Iya. berarti faktor dari dalam si remaja. Dari dalam si remaja itu yang pertama adalah dia identitas diri yang rendah. Artinya dia memandang dirinya banyak masalah, dia memandang dirinya orang yang tidak bisa, minder gitu ya, kurang percaya diri. Kemudian juga selain tadi identitas diri yang rendah, juga kurang kontrol emosi dari remaja. Kurang kontrol emosi artinya mungkin ketika di pola asuh dia terbiasa dengan spontan emosi tanpa ini gitu ya, tanpa ada kontrol lagi dari orang sekitarnya, atau bahkan dia tidak bisa mengekspresikan dirinya emosinya sehingga terpendam karena kontrol emosi yang salah juga itu membuat remaja bisa mengalami tadi yang dinamakan kenakalan remaja. Itu faktor internalnya. Internal ya. Termasuk juga kognitif. Mohon maaf, anak-anak yang di bawah intelijensinya di bawah rata-rata atau yang rata-rata bawah itu biasanya juga karena ketidakmampuan dia belajar di sekolah dengan sesuai dengan yang dia harapkan, akhirnya kenakalannya muncul. Itu internal. Yang eksternal kita paling biasa atau paling banyak dari keluarga, lingkungan sekolah, dan media. Keluarga artinya tadi berkaitan dengan pola asuh, berkaitan juga dengan kondisi keluarga. Kondisi keluarga yang dari broken home kah, atau keluarga yang tidak harmonis, keluarga yang permisif, apa-apa terserah, yang penting saya sayang sama anak, apa dibeliin gitu ya. Atau keluarga yang otoriter, anak nggak boleh ini, jangan itu, kamu harus begini. Nah, itu juga mempengaruhi bagaimana anak mengekspresikan dirinya. Itu keluarga. Kemudian yang kedua di pendidikan. Anak-anak yang diforsir ulangan terus, PR terus, yang dinilai adalah kognitifnya, dia nggak punya kesempatan untuk mengembangkan diri, nggak bisa main band, padahal saya senang band, nggak bisa olahraga, bela diri, padahal saya senang bela diri, tidak seimbang antara kognitif, afeksi, sama psikomotor dia di sekolah, banyak kognitifnya, itu membuat anak jadi stres, akhirnya nunggu saat pulang kapan, saat pulang sekolah itulah ekspresinya diluapkan. Itu dari sisi pendidikan, maksud saya lembaga pendidikannya ya. Kemudian dari media ini juga memicu kenakalan remaja ketika remaja ngelihat, oh remaja di sana itu boleh ya begitu, misalnya ya ada hal-hal negatif. Dia juga melihat teladan dari semua yang ditayangkan di TV misalnya ya. Filmnya penuh kekerasan, dia akan melakukan kekerasan. Filmnya mencontohkan bagaimana, maaf ya, sinetron kita kan isinya cuma pembalasan dendam gitu loh. Apapun filmnya, itu sehingga dia juga belajar, oh gitu ya cara mengekspresikan emosi. Kalau ada yang jahat sama aku harus balas dia lebih jahat lagi. Gitu. Terus suka
apa ya, ngejek. Ah, Bahkan komedi-komedi kita kan lebih slapstick gitu ya. Jadi orang jatuh jadi bahan ketawaan. Memanggil seseorang tidak memanggil dengan Bang Rey yang ganteng, tapi dengan ejekan-ejekan lucu. Jadi kalau kita ngejek itu kayaknya terus lucu. kan bisa memicu kenakalan Iya, remaja. dia merasa jadi lebih hebat dari orang lain sehingga munculnya sombong, munculnya sok kenakalan remaja tadi Iya. ini, atau ini karena kebencian yang terus-menerus ditunjukkan, menceritakan sebuah drama dengan lebay. Anak-anak remaja mempunyai persepsi sendiri tentang kehidupan, tentang temannya berbuat sedikit apa gitu ya, jangan-jangan kayak di sinetron nih. Nah, jadi itu juga memunculkan kecenderungan ekspresi yang bentuknya kenakalan. Ada kemarin Ray sempat membaca yang namanya problem behavior. Apakah ini problem behavior ini bagaimana kaitannya dengan kenakalan remaja? Eh, teori nih, Re. Iya, sebenarnya Ada ini problem ketemu Mbak Dea nih, baca-baca, tengok-tengok di Google dulu. Gitu Ketemu ya. kalimat problem behavior. Iya, ada problem behavior. Kemudian nanti ada behavior disorder, ada maladjustment behavior, ada conduct behavior, ada apa ya, hyperactive behavior dan Itu sebagainya. semua terjadi pada remaja semuanya, yang namanya yang tadi behavior itu. Behavior itu artinya perilaku. Iya. Jadi perilaku manusia sebenarnya. Kalau problem disorder kan berarti ada masalah-masalah yang kalau di remaja ya kita fokus aja ke remaja. Ketika problem disorder itu berarti anak ini mengalami masalah ketika berperilaku, misalnya malu gitu ya. Ayo dong kamu maju. Ah enggak ini aja deh gitu. Malu itu problem disorder. Semua orang mengalami problem, tapi menyelesaikannya. Oh, Kalau dia malu, harusnya sih kita motivasi, ayo deh saya temenin di temen gurunya. Tapi karena dia tidak mendapat tambahan penguatan, iya. jadinya bisa jadi problem ini merugikan dirinya. Karena dia malu, dia nggak punya kesempatan untuk menampilkan diri, mungkin nilai bahasanya jadi kurang, nggak Apa berani pidato. hubungannya dengan misalnya. kenakalan remaja, Mbak Dea? Kalau itu terus-menerus terjadi, Terus-menerus? karena Menja- dia tadi kan disuruh gurunya maju ke depan untuk mempresentasikan sesuatu, dia malu, akhirnya gurunya ya sudah kasih nilai aja jelek, disuruh lagi enggak biar teman-teman saya aja, rendah diri, nilainya jelek. Lama-lama kan dia merasa di sekolah saya tidak mendapatkan jalur ekspresi saya, Iya. selalu saya dibuat terpojok kan, si ini loh yang nggak bisa. Nah, lama-lama dia akan mencari jalur ekspresi sesuai dengan yang dia inginkan. Bisa jadi itu jadi kenakalan remaja. Tuh, kalau behavior disorder ini sudah penyimpangan. Contohnya kayak gimana? Nah, penyimpangan perilaku ini tadi karena problemnya nggak selesai-selesai, akhirnya dia mencari ekspresi diri dengan jalan yang salah. Misalnya aja, saya bisa sekolah kalau habis merokok, gitu. Atau karena dia rendah diri, Iya. dia memunculkannya justru dengan menekan temennya. Awas lo ya, ngancam itu kan sebenarnya bukan saya sok berani, saya orang yang hebat, tapi karena daripada orang lain tahu saya rendah diri, saya ngancam duluan. Jadi ini penyimpangan perilaku yang dialami oleh remaja, termasuk ngebut-ngebutan. Kalau di sekolah banyak aturan, ketika ngebut-ngebutan seolah-olah saya bisa mengekspresikan diri saya sesuai dengan kemauan saya. Hebat loh ngebut-ngebutan itu, bisa lebih dari orang lain. Orang lain mengendarai motor biasa-biasa aja. Mbak Dea, kenapa remaja kalau dari pernyataan Mbak Dea dari awal tadi ini sampai yang terakhir hebat loh jadi abang ngebut-ngebutan, sebetulnya sang remaja ini mendapatkan statement itu atau dia bisa menyimpulkan kenakalan itu hebat itu dari mana sebenarnya? Ketika masa peralihan dari anak ke dewasa, tetap ada tugas-tugas perkembangan yang dia harus lalui, harus dia selesaikan. Nah, tugas perkembangan yang setiap orang akan merasa bahagia jika dia sukses dalam
menyelesaikan tugas perkembangannya. Misalnya, ketika anak kecil sudah bisa jalan, kan dia happy. Oh, kita ngasih nanya, oke, adik hebat gitu. Oh, kalau udah kita bisa sesuatu berarti kita hebat. Ketika remaja masa peralihan cari identitas, Iya. kata-kata hebat, kata-kata pinter itu selalu ditanamkan oleh orang tua. Berarti tadi saya harus hebat, saya harus pinter. Hebat itu yang seperti apa ya? Padahal ketika orang tua waktu kecil bilang, adik maem sendiri sudah bisa hebat, adik maemnya habis pinter. Itu hal-hal kecil itu sudah dibilang hebat. Iya. Nah, remaja pengen mendefinisikan hebat dengan caranya. Sendiri ya. Iya. Itulah persoalannya di situ ya. Di sekolahan tadi kan saya nggak hebat, ada problem disorder tadi di sekolahan. Berarti waktu saya ngebut, saya lebih ngebut loh dari ring bawa motornya, saya hebat. Itu definisi dari saya sebagai remaja. Tapi masalahnya sekarang ada orang yang bukan remaja lagi, orang dewasa masih punya masalah seperti itu. Jadi ketika dia ngebut-ngebutan walaupun dia udah tua masih merasa hebat. Itu tadi umur yang keberapa nanti ya, Re? Iya, Kita ngobrol lagi ya. Oke, setelah problem behavior, Behavior disorder, ada lagi problem maladjustment. Adjustment. Maladjustment itu artinya penyesuaian diri yang bermasalah. Oke. Banyak anak-anak yang tadi sekali lagi masa peralihan, ini kan remaja itu masa transisi, masa peralihan. Iya. Jadi dia masih canggung dengan perubahan hormon yang ada di dalam dirinya, masih canggung dalam beradaptasi, terutama dengan lawan jenis misalnya. Iya apa enggak ya, barang apa enggak ya, muncul rasa malu, termasuk adaptasi dengan hal-hal yang lain. Akhirnya karena dia masih ragu-ragu, masih bingung dengan cara penyesuaian dirinya, memposisikan dirinya, dia melakukan hal yang salah. Misalnya jadi nggak sopan dengan guru, jadi suka bolos, mencontek. Nah, itu bagian dari bagaimana remaja dikatakan ada penyesuaian dirinya yang bermasalah. Kenapa remaja tidak sebetulnya pada saat itu dari masalah problem behavior itu, kenapa dia tidak bisa membedakan mana sih sebetulnya mana yang salah, mana yang benar sebenarnya seperti itu? Apakah ini juga harus ditunjang dengan pendidikan dari rumah tangga oleh orang tua? Iya, kebiasaan atau pola asuh yang diberikan oleh orang tua kepada anak, itulah sebenarnya yang membentuk pertama kali karakter anak. Remaja itu kan nggak tiba-tiba remaja gitu ya. Ya ada tingkatan-tingkatannya. Ketika di tingkatan-tingkatan anak, orang tua sudah mengajari ini benar, ini salah, dan itu terucapkan. Misalnya anak mau belajar sendiri, wah adik pinter mau belajar sendiri, adik pinter mengucapkan terima kasih gitu, terima kasih juga ya. Tapi ada keluarga yang apapun yang dilakukan anak nggak apa-apa deh, namanya masih kecil. Anak numpahin sesuatu dari gelas misalnya, nggak apa-apa masih kecil biasa, udah bibi bersihin aja. Salah. Salah karena nggak diajarin. Kenapa kalau gelas pecah, mungkin tadi nggak hati-hati ya adik ya. Yuk kita bersihkan. Jadi kasih alasan. iya, dia tahu kenapa dan dia tahu harus bagaimana. Dia jadi tahu benar salah. Dia menjatuhkan tidak salah, tapi salah kalau dia membiarkan misalnya. Kalau dia udah kasih tahu ilmu ini ke Rey kan, terus Rey bilang sama pemirsa atau orang tua, ibu-ibu di rumah, pasti orang tua bilang gini, Rey nggak apa-apa kan mereka masih anak-anak. Nah bener nggak pernyataan itu kan mereka masih anak-anak. Itu yang justru karena dia masih anak-anak, dia perlu tahu ini boleh, itu tidak, ini benar, ini salah, ini untuk kamu, ini bukan untuk kamu. Artinya ini milik kamu, ini bukan milik kamu. Itu sudah harus ditanamkan. Tapi tadi kan yang ekstrim satunya, gelas pecah, kamu marah. Ketika kita marah, anak tetap nggak ngerti. Kenapa ya mama marah ya? Apa karena gelasnya yang mahal? Apa karena mama bising? Kan nggak ngerti. Nah, itu. Ketika remaja, kalau dari kecil sudah ditanamkan tadi, itu kan setiap hari ya. Nah, remaja dia juga tahu. Kalaupun dia dalam kebingungan, dia akan bertanya, ini boleh nggak sih? Aku coba ini, oke nggak sih? Aku mau ikut ekskul ini, oke nggak ya? Nah, di situ nanti orang tua membantu melakukan pertimbangan-pertimbangan yang tepat untuk remaja sehingga dia tahu meskipun ini salah, tapi aku mau melakukan
melakukan ini dengan resiko aku yang tanggung. Iya. Atau ini baik tapi aku tidak memilih itu. Iya. Tapi dia tahu pertimbangan-pertimbangannya, sehingga ini yang membuat sekali lagi remaja bisa menyelesaikan masa perkembangannya dengan tepat. Oke, Mbak Dea, ini satu lagi nih, Ray juga ikut tulis di sini. Mbak Dea boleh bantu Ray untuk menjelaskan masalah remaja tentang attention deficit hyperactivity disorder. Ini berlaku berkaitan Oh, dengan iya. perhatian ya. Kalau saya lebih Dulu deh, senang, kita break dulu gimana? oh gitu, boleh. Dia bisa penasaran aja. Pasti yang namanya perilaku berkaitan dengan perhatian. Atensi, perhatian. Iya, Pasti ada yang iya. merasa gitu ya. Padahal kita break sebentar Boleh. dan pemirsa juga kami tetap bersama Anda tentunya dalam Kilat Psikologi setelah komersial break berikut ini.